kalau Muhammad sudah mati tidak bisa mendengar, lalu kenapa adek dalam sholat tiap hari 7 kali sehari adek bilang gini sama Muhammad, Assalamualaikum ya ayuhan nabi? Emangnya Muhammad dengar, Dek? Kapan sholat 7 kali dalam satu hari? Maksudnya 5 kali sehari. Nah, gimana? Kamu itu Islam apa bukan sih? Saya Kristen, Dek. Oh, pantas. Ya, masalahnya gini, kenapa kalian tidak lebih ngerti Al-Qur'an daripada saya gitu. Tidak lebih ngerti? Kamu serius? Sungguh bagaimana? Kamu lebih baca Al-Qur'an? Loh, barusan kita ngobrol ini ada nggak tahu apa buktinya? Oh, saya memang tidak punya ilmu dalam agama, Bang. Tapi kalau mempertanyakan soal keimanan aku hanya sama Tuhan dan Tuhan itu hanya satu. Oke? Dek, kita nggak ngomong kemana-mana, fokus dulu, Dek. Anak petani, kita satu-satu dulu fokus. Ya, tadi saya bertanya, Dek, apakah adek sholat sebagaimana yang dicontohkan oleh Muhammad? Adek bilang iya. Oke, sekarang saya tanya, apakah Muhammad ketika sholat dia mengucapkan Assalamualaikum ya Nabi? Adek bilang nggak tahu. Padahal barusan tahu dari mana tentang Muhammad soal bacaan sholatnya? Kamu tahu dari mana? Kamu baca? Melihat dari tata cara umat Muslim sholat, karena umat Muslim mengklaim bahwasanya mereka sholat sebagaimana Muhammad sholat, persis seperti yang dilakukan Muhammad. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau memang benar Muhammad sholat persis seperti yang kalian lakukan sekarang, bagaimana mungkin Muhammad sholat mengucapkan Assalamualaikum ya ayuhan nabiyu? Bagaimana mungkin Muhammad melakukan itu? Kenapa tidak mungkin? Sebelum ada Muhammad juga ada nabi yang lain, termasuk Adam, nabi pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Maksudnya begini loh, Bang. Assalamualaikum ya nabiyu itu maksudnya memberikan salam kepada nabi-nabi lain. Kayak begitu. Rukun iman ada 6. Ingat, rukun iman juga ada begini, 6, termasuk mengimani. Begini, saya mau luruskan dulu. Oke ya. Di sini kami tidak menyembah Muhammad, tapi melainkan di sini kami menganggap Muhammad itu sebagai utusan. Sama sebelum Nabi Muhammad ada ya, terutama itu Nabi Isa alaihissalam yang mungkin dalam Kristiani itu lebih tepat disebut Yesus. Jadi sebentar Bu Ongki, begini Bu Ongki, kita jangan lari kemana-mana Bu Ongki. Gini, Bu Ongki waktu sholat mengucapkan Assalamualaikum ya Nabi nggak? Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Ya, Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Benar nggak mengucapkan itu? Iya. Oke, artinya apa itu? Segala kehormatan. Itu kita memberikan ucapan salam kepada nabi-nabi. Ini Ibu yang tidak tahu. Bu, dengar Bu ya. Kalau assalamualaikum artinya salam sejahtera kepada kalian. Artinya ada banyak orang, Bu. Bu, dengar dulu, Bu. Dengarkan saya dulu ya. Kalau assalamualaikum, kita ngomong kepada banyak orang. Kum itu Anda, tapi Andanya jamak. Tapi kalau assalamualaika itu kepada satu orang laki-laki. Ya, assalamualaikum, Dek. Aduh, Bu, sebentar Bu, dengar dulu, saya belum selesai ya. Ketika Anda mengucapkan assalamualaikum, artinya Anda mengucapkan kepada satu orang laki-laki di situ. Ini kita berbicara grammar bahasa Arab. Ya, sebentar. Anak petani kasih turun dulu. Anak petani saya kasih turun dulu di bawah karena dia sudah mulai tidak terkontrol dan tidak terkendali. Nampaknya dia ada panas bagaimana gitu ya. Jadi begini ya, ketika Anda mengucapkan assalamualaikum, Anda mengucapkan kepada satu orang dan dia laki-laki. Nah, berarti ketika kamu mengucapkan assalamualaikum ya ayuhan nabiyu, berarti kamu sedang ngomong kepada Muhammad. Assalamualaikum ya ayuhan nabiyu artinya adalah salam sejahtera kepada Anda, wahai Nabi. Pertanyaan saya kepada Ongki Jamal, ketika kamu mengucapkan itu, apakah Muhammad mendengar? Des, saya mau Jumatan ini, Des. Silakan Wish, kalau mau Jumatan Wish. Saya tanya sama Ongki Jamal. Iya dah, kamu salah mahamin itu aja ya. Saya mau kasih tahu sebentar, 1 menit aja, setengah menit aja. Silakan. Iya silakan. Itu kan sebenarnya kita memang mengucapkan artinya kan seperti kamu benar itu assalamualaikum.
keselamatan atasmu ya Nabi. Itu kan kita berbicaranya dengan Allah, Dis, gitu. Oh, jadi kamu jadi kamu ngomong sama Allah, "Assalamu alayka ya ayyuhan nabi" gitu. Kepada itu keselamatan bagimu ya Nabi. Iya, jadi kamu ngomong itu kepada Allah gitu. Ya kita bicaranya seperti kamu bicara sama inilah, sama orang lain ya, tapi kamu Bingung saya, pusing kepala saya udah sini. Minuman ini. Enggak, perumpamannya seperti itu, di dalam sholat itu seperti itu gitu loh. Jadi kita bukannya berbicara dengan nabinya begitu, gitu. Oh, oke, jadi kamu bicara sama Allah, "Assalamu alayka ya nabi" gitu. Iya, kita mengatakan bahwa kita mendoakan keselamatan bagi nabi gitu loh. Itu yang kita sampaikan kepada Allah seperti itu. Oke, jadi jadi kamu memanggil Allah, "Assalamu alayka ya nabi" ya Allah, "Assalamu alayka ya nabi" gitu ya. Bukan memanggil Allah. Allahnya nabi itu katanya. Bukan. Kalau kata Caroline berarti logikanya Allahnya jadi nabi. Enggak seperti itu. Logikanya gitu loh jadinya. Bukan gimana logika, sih? Bahasanya coba perhatikan bahasanya. Itu bahasa komunikasi namanya. Coba deh. Ya. Oke lah, gini, oke lah. Artinya kamu percaya bahwa Muhammad sholat seperti itu juga gitu? Oh iya, bacaan tasawuf awal akhir itu, tasawuf itu ada 5 macam. Oke, jadi Muhammad ngomong "Assalamu alayka ya nabi" gitu. Mungkin salah satunya itu ya. Kok mungkin ya? Jangan boleh mungkin loh. Kok bilang mungkin sih? Kan ada 5 macam. Salah satunya mungkin itu yang dibaca beliau gitu. Bukan mungkin sebenarnya, memang itu yang diajarkan beliau Rasulullah SAW ya. Dan ada empat jenis bacaan lagi seperti itu. Tapi kalau yang kamu maksudkan "Assalamualaikum" itu, kalau kami bacanya yang hadis yang seperti itu dari teknik bahasa komunikasinya seperti itu, pemahaman kami seperti itu, Dis. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku izin, Dis ya. Iya, silakan. Iya, belajar lagi lah ya. Mudah-mudahan dapat hidayah ya. Ya, assalamualaikum. Shalom Bang, selamat siang. Shalom, silakan. Alul Kitab, lanjutkan teman-teman. Ini kayaknya udah buntu ini. Tadi saya tanya si Anu, tapi dia udah turun tadi, ibu-ibu tadi. Oke, saya masih di topik yang sama sih sebenarnya. Halo. Dengar nggak? Tapi saya lihat dari angle yang berbeda ya, sebentar ya. Gua buka dulu ayatnya. Halo. Bisa dengar nggak? Kenapa? Silakan. Sebentar ya, gue buka ayatnya dulu ya. Gini. Kan tadi bilangnya tadi, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan hal yang sama? Karena sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat ke sholat. Kan gitu. Gitu ya, Edis. Iya, walaupun hadis itu nanti kalau kita bahas nanti jadi masalah lagi tuh. Nggak gini. Rasulullah SAW mengajarkan saat dimana Rasulullah SAW menerima suatu perintah tidak diwahyukan atau melalui perantara, tetapi diterima langsung. Abang suara belakangnya berisik, Bang. Abang ada suara belakang berisik. Coba cari tempat yang nggak berisik dulu, Bang. Ya kan kita di mobil Bang, terima aja deh keadaan, ya. Boleh, terima keadaan. Iya, tapi tolonglah cari suara yang nggak agak berisik, Bang. Jadi berisik banget kita dengarnya. Kan dengerin aja yang dibilang, jangan suara yang lainnya gitu. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan seluruh sahabatnya sebagaimana yang diperintahkan Allah. Saat dia naik ke Sidratul Muntaha, dia mengucapkan apa yang beliau tadi sampaikan. Oke, gantian kami bertanya, Dis. Kok kan pintar, Dis? Halo, selamat siang, Bang Edis, ganteng, cerdas, dan pintar. Kita selesaikan dulu. Kenapa kan, Sok? Udah selesai belum? Edis lagi di mana? Nah, kalau dia turun. Begini teman-teman, gue coba buka dari ini ya, gue coba buka makna syirik ya. Kalian setuju dengan ini nggak? Ini gue ambil dari Q&A Islam ya, Q&A Islam Q&A
Islam Q&A apa nih dia Islam? Ya, ini dari Islam Q&A ya. Makna dari syirik adalah ketika kita menjadikan Allah ascribing partner or rival to Allah in lordship, kita menjadikan Allah mempunyai partner di dalam ketuhanannya ataupun di dalam penyembahan. Sebentar, ada orang. Sorry, ada tamu tadi. Ini ya. Ketika kita kita menjadikan Allah mempunyai partner atau dia mempunyai sekutu di dalam penyembahan, di dalam namanya atau di dalam sifatnya. Kamu setuju nggak dengan makna syirik ini? Kalau saya kasih tahu, misalnya ketika saya bilang bahwa kalung ini bisa menyembuhkan, itu syirik karena menyembuhkan itu kan sifat Allah. Tapi saya itu menjadikan apa yang menjadi milik Allah itu menjadi milik kepunyaan ataupun kalung ini juga punya gitu. Kamu setuju nggak dengan makna syirik ini? Jika kalung itu bisa menyembuhkan asbab dari Allah, itu saya terima, Bang. Tapi kalau langsung kalungnya yang menyembuhkan tanpa perantara dari Allah, itu saya tidak terima, Bang. Oke. Kamu nggak terima. Kalung ini punya mujizat gitu. Berarti bisa jadi kan kita mengatakan itu syirik kan? Setuju nggak kamu? Ada dari Allah. Iya, gitu. Iya, saya paham. Tapi di sini tertulisnya seperti itu. Ketika kamu, misalnya nih, saya bilang kamu ini bermujizat, punya bisa menyembuhkan gitu loh. Tapi nggak ada Allahnya. Ini kan itu keyakinan orang. Ya, artinya Allah itu punya partner gitu loh. Allah itu punya partner. Ini di sini nih tertulisnya seperti itu. Iya, partner nabi-nabi sebagai perantara ya kan, partner perantara. Gitu loh. Jadi nabi-nabi itu partnernya Allah atau bukan? Partnernya, karena kan dia diperintah untuk menyampaikan apa yang Allah perintahkan gitu loh. Menyekutukan, kamu menyekutukan. Partner itu punya sekutu, bro. Ini kan partner dalam artian. Ya, partner itu punya sekutu. Syirik berarti menyekutukan Allah di dalam ketuhanan, di dalam ibadah atau di dalam nama atau sifat-sifatnya. Itu loh. Ini maknanya. Kamu setuju nggak? Lalu di sini ada arti-arti syirik. Salah satu kewajiban paling utama untuk mengetahui pengertian syirik dan macam-macamnya dan sekian. Ini ada nih. Tunggu, ini arti-artinya. Kata syirik dalam bahasa Arab berarti mengambil sekutu, yaitu menganggap seseorang sebagai sekutu dari yang lain. Loh, kalau kamu mengatakan seperti itu berarti ini sudah syirik sesuai dengan ini ya. Ini saya ambil dari Islam Question and Answer. Ketika kalau Halo, kenapa Kristen kok takut lawan pangeran ya? Apa pangeran terlalu cerdas? Apa? Ada nggak yang berani diskusi sama pangeran cerdas? Tadi ada kendala. Ya, sampai mana ini? Sampai mana? Halo, sampai mana tadi nih? Saya tinggal langsung pada ini. Ya, jadi tema kali ini itu adalah kenapa kamu menyembah Muhammad gitu loh. Sekarang siapa yang Muslim di sini? Victor Muslim atau Kristen, Bang? Aku.
Aku kenapa? Victor, oh siapa? Aku Kristen bang. Oh pangeran Muslim atau Kristen? Muslim, alhamdulillah Muslim bang. Muslim, oke. Kenapa gini? Pertanyaannya sebelum ke situ gini dulu. Pernah baca At-Taubah ayat 31? Belum baca apa? Ya, di situ dikatakan bahwasanya ada orang-orang yang menuhankan rahib-rahib dan alim ulama. Menurut Bapak, penjelasan tunggu At-Taubah ayat 31 ya. 31, silakan Tunggu dibaca dulu ya. Ya, silakan. Ya, coba Cancer. Ini Muslim ya, Bang ya? Bang Cancer. Halo. Jangan kejang-kejang ladies, sabar ladies ya. Di situ orang Yahudi yang berkata Uzair itu bukan Allah yang berkata Edis ya. Di situ orang Yahudi coba yang baca berkata baca dulu. Iya, di situ Uzair berkata. Kamu baca dulu. Macam mana aku baca satu post kau lah yang buka, biar kita baca sama-sama di. Oke, saya bacakan di sini. Dibuka. Bahwasanya jangan bahwasanya dari atas dari ayat 30-nya baca dis. Ini yang mau saya bahas At-Taubah 31. Ya kenapa enggak dari 30? Itu penjelasan dari Allah, Dis. Bahwasanya ada. Ya. Edis kok beruntung lah lawan aku di Edis. Selama ini kok lawan Islam yang enggak ada. Sebentar Pangeran, diam dulu coba. Cancer, di situ betul dikatakan bahwasanya ada orang-orang tertentu yang menjadikan rahib-rahib dan alim ulama sebagai Tuhan di samping Allah. Itu orang Uzair, Edis. Saya turunkan. Aduh takut lawan aku takut. Gimana Cancer? Di situ dikatakan ada orang-orang yang mendoakan rahib-rahib dan alim ulama, betul? Iya kan Allah kan perjelaskan. Allah perjelaskan bahwasanya suaramu putus-putus. Tuhan kan. Putus-putus suaramu. Itu kan penjelasan itu penerangan dari Allah. Suaramu putus-putus. Al-Quran mengatakan. Suaramu putus-putus loh, nggak jelas. Coba, Koko Muslim atau Kristen, Bang? Muslim, oke. Bang Koko Muslim, Bang Victor Kristen, oke. Bang Koko, ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani di situ dikatakan menjadikan rahib-rahib dan alim ulamanya sebagai Tuhan di samping Allah. Sudah pernah baca itu ayat itu? Ya. Oke. Nah, pertanyaan saya begini, apa maksudnya orang-orang yang menjadikan alim ulama dan rahib-rahib sebagai Tuhan di samping Allah? Ya, nggak tahu mereka kok menuhankan kayak orang Kristen menuhankan Nabi Isa. Iya, maksudnya seperti apa itu, Bang? Kita bahas menuhankan rahib-rahib dan alim ulama dulu, Bang. Apa maksudnya itu, Bang? Ya, maksudnya seperti orang Kristen ya loh. Maksudnya gimana? Oke, saya turunkan dulu kalau nggak tahu apa-apa. Kalau nggak tahu apa-apa, saya turunkan aja ya. Yang Muslim yang sekolah ya. Saya minta yang Muslim yang sekolah yang naik. Bang Edi Muslim? Iya, Muslim. Oke, apa maksudnya mentuhankan rahib-rahib dan alim ulama? Ya, menjadikan rahib dan alim ulama sebagai Tuhannya. Iya, maksudnya seperti apa itu? Ya, disembah. Diapain? Disembah. Iya, disembah itu diapain? Ya, ditaati perintahnya. Ditaati perintahnya. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Setara dengan menyembah. Oke, ditaati perintahnya setara dengan menyembah. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Perintah Muhammad kamu taati nggak? Saya taati. Nah, berarti kamu menyembah Muhammad? Enggak, saya enggak menyembah Muhammad. Nah, kan udah kumat nih, udah dol otaknya udah. Barusan tadi kamu saya tanya,
Kenapa mereka disebut mentuhankan rahib-rahib? Kamu bilang karena mereka kamu mentaati. tahu nggak? Karena mereka sebentar dulu. Saya pakai kriteria kamu loh. Kamu pinter enggak? Blender, Bang Blender, Bang Victor, tadi saya ngomong apa, Bang? Kamu pinter enggak bisa membedakan enggak Tuhan dengan nabi bisa enggak? Bang Edi. Kan Bang Edi juga mentaati junjungan Bang Edi kan? Lah mentaati kan tidak harus menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan kan? Tuh kan buntu lagi otaknya kan? Makanya lawan aku, Edis. Kenapa cek lama, Edis? Mulai. Ayo. Edis. Oke, sekarang ke Pangeran dulu. Pangeran. Oke, tertib ya Pangeran ya. Tertib. Oke, coba jelaskan kepada saya. Jelaskan sebentar. Ini mau tertib nggak? Mau tertib nggak? Saya tanya. Apa maksud daripada mentuhankan alim ulama dan rahib-rahib? Maksudnya seperti apa? Jelaskan. Kau kalau di sini, kalau kau googling, tadi kau sebentar. Kau kalau googling ku tendang. Tadi aku diam, kau suruh ngomong, aku ngomong, kau suruh diam. Kau takut kali lawan aku, Edis. Kau googling. Kau takut kali kau lawan aku, Edis. Katanya kau pintar lawan aku takut. Enggak, sekarang ku tanya. Apa maksud atau definisi dari menuhankan rahib-rahib atau alim ulama? Udah ya. Tadi kamu menjelaskan tentang ayat tadi. Di situ Allah menjelaskan bahwasanya orang Yahudi itu, orang Uzair itu menyembah alim ulama, bukan kami, tetapi orang Yahudi seperti kamu. Kamu kan keturunan Yahudi, Dis. Maksudnya seperti apa itu? Menuhankan ulama itu maksudnya seperti apa? Iya, seperti mereka lah yang menuhankan alim ulama, bukan kami. Diapain? Iya, terserah mereka mau disembah. Itu kan orang Yahudi itu. Oke, aku turunkan kalau terserah mereka. Kau ke laut aja kau. Orang saya tanya, apa perbuatan apa yang dilakukan mereka sehingga disebut mereka mentuhankan alim ulama? Kok kau tanya? Ya tanya mereka ya. Kau ke laut aja kalau kayak gitu. Bukan begitu ahli kitab dan kawan-kawan. Ya betul, setuju. Salam Bang, izin aku mau turun dulu ya, mau makan. Oh iya, silakan. Bang Victor dari tadi kedengaran suara piringnya soalnya lawan gelasnya. Iya, piring. Iya Bang, Oke. Salam semua, salam toleransi. Amin ya Bang ya. Bicara saja Muslim. Kristen, oke. Gimana pendapat abang tadi Bang? Gimana ini kok mereka jadi kayak gini semua ini? Aku kan baru gabung. Setelah lihat itu aku baru gabung, jadi belum ketangkap itu yang dibicarakan tadi. Oke, aku kasih contoh ya Bang ya sama Bang Edi nih biar abang nyimak. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya ada orang-orang tertentu, misalnya Yahudi atau Nasrani, disebut mereka mentuhankan rahib-rahib atau alim ulama. Halo, Edi, gimana Edi? Mau diskusi kah? Ya nggak mau diskusikan kamu penakut kamu. Oke, sekarang aku tanya sama kamu. Apa maksudnya di situ mereka mentuhankan alim ulama? Menyembah. Iya, diapain itu sehingga disebut menyembah? Menyembah, kamu tahu enggak batasan menyembah? Iya, diapain? Tahu berarti Anda goblok. Ya silakan, diapain itu kalau menyembah itu? Ya disembah. Tahu enggak definisi disembah? Iya, makanya silakan jelaskan diapain. Disembah itu Ya diapain? namanya disembah, masa kau enggak tahu? Anda nyembah Yesus enggak? Menyembah ulama itu maksudnya gimana? Jelaskan. Ya seperti halnya Anda menyembah Yesus, menuhankan Yesus. Iya, gimana? Perbuatan apa misalnya? Lah menyembah, masa definisinya Ya, udah kau ke bawah aja kau kalau gitu, ke laut lagi kau. Ke laut kau. Tanya apa menyembah. Jadi kalau kau baca tafsir atau bab 31 itu, mereka disebut menyembah alim ulama karena mereka mentaati alim ulama itu tanpa ada batasnya. Misalnya nih, Allah bilang kamu sholat 5 kali sehari. Ulama bilang, oh nggak boleh sholat. Nah kamu turuti ulama itu. Nah itu disebut kamu mentuhankan atau menyembah alim ulama itu. Itu penjelasan Muhammad. Mau kau bantah nggak penjelasan Muhammad itu? Kan gitu sekarang. Kalau kau punya ilmu, kau bantahlah penjelasan Muhammad itu. Nah sekarang kita perlakukan itu, kita terapkan itu kepada Muhammad. Benar nggak kalian melanggar perintah Allah dan lebih menuruti perintah Muhammad? Itu sekarang kita buktikan. Kalau itu terbukti benar, berarti kau tidak lain hanyalah penyembah Muhammad. Gitu loh.
Kan nggak susah-susah. Sekarang kamu jangan banyak ngomong. Coba kamu mau bantah penjelasan Muhammad? Tentang Muhammad Enggak, dengan kamu Allah mau itu bantah nggak penjelasan berbeda. Muhammad? Kamu mau bantah nggak penjelasan Muhammad tadi? Enggak, kamu kan tadi kan bernarasi begini. Saya bukan bernarasi, itu penjelasan Muhammad. Kamu bantah nggak penjelasan Muhammad? Enggak, itu mulut kamu itu Oh, kan jadi bukan penjelasan Muhammad itu. ini. Ya bukan, itu kan mulut kamu kan. Oke, coba kamu baca dulu tafsirnya At-Taubah 31. Atau bari apa At-Taubah yang jelas tafsirnya. Kalau enggak tahu namanya ya jangan ngomong. At-Taubah 31 baca At-Taubah. tafsirnya, silakan. Kamu itu enggak paham masalah definisi itu. Ini orang ngomong nggak paham, datang cuman ngomong kamu nggak paham apa itu? Masa datang cuman kamu nggak paham? Bukan itu. Orang kau aja Quranmu nggak pernah kau baca, buku tafsirmu nggak pernah kau baca. Ngapain kamu? Makanya kalau punya Quran itu jangan kerjamu cuman kau baca Arabnya aja, nggak kau baca artinya. Baca artinya, baca tafsirnya, biar kau ngerti. Mana kok? Bang ahli kita bisa dibacakan dulu bang tafsirnya At-Taubah 31 itu bang. Coba tafsir apa ya? Tafsir yang mana? Tafsir Ibnu Katsir coba. Biar kita ajari dulu yang muslim yang awam yang nggak tahu apa ini. At-Taubah itu surah berapa ya? At-Taubah itu surat ke-9 bang. Quran, sebentar aku buka Quran dulu ya. Surah 9 ayat. Ayat yang ke-31. 31 ya. Kita buka ya Ibnu Katsir ya. Ya, dari Ibnu Katsir. Biar kita menggurui orang-orang Islam yang awam, yang nggak tahu apa-apa, yang nggak pernah baca Quran dan artinya, yang nggak pernah baca tafsir. Silakan bang. Ya, jadi padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Maksudnya Tuhan yang apabila mengharamkan sesuatu, maka jadilah sesuatu itu diharamkan. Apa yang dihalalkannya menjadi halal, apa yang disyariatkannya harus diikuti, dan seterusnya. Yakni maha tinggi dan maha bersih Allah dari sekutu-sekutunya, tandingan-tandingannya, pembantu-pembantu, serta lawan-lawan dan anak. Tiada Tuhan selain dia dan tidak ada Rob selain dia. Ini tafsirannya bro, dari Ibnu Katsir. Yang lari ke bagian yang ini tuh bang, yang bagian Adi Ibn Hatim itu. Ini nggak ada, ini pendek ini berarti ya. Itu bukan tafsir Ibnu Katsir yang panjang. Yang panjang. Coba yang Inggrisnya dulu ya. Yang website bang, yang ibnukatsironline.com itu bang. Oh, Ibnu Katsir online ya, sebentar ya. Aku cari dulu ya. Silakan. At-Taubah 31. Apa? Ibnu Katsir online? Ya, Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir online. Gini aja kalau abang susah nyarinya. Coba ketik aja begini. Ketik aja At-Taubah 31, sudah? Oke, At-Taubah 31. Ya, kemudian spasi Adi Ibn Hatim gitu. Adi Ibn Hatim. Adi IBN spasi H A T H I M Hasim. Oke. Menyembah manusia. Al-Quran. Oh ini nih. Ini kayaknya ya. Tafsir At-Taubah. Ini kayaknya yang ini. Ya, silakan bang, dibacakan. Sesungguhnya telah datang kepada kalian, ini bukan, oh ini At-Taubah 128 ini, jauh banget. Itu yang barusan abang baca itu, bang Ahlu kita baca, itu tafsir Ibnu Katsir yang versi ringkasnya. Cari yang langsung dari Ibnu Katsirnya langsung.
Ini kayaknya pakai HP 2 juga ini Ahlul Kitab. Oh, ada Bu Esther. Bu Esther udah biasa ini kalau saya bahas ini dengan Bu Esther nih. Silakan naik Bu Esther. Tolong dibacakan Bu Esther. Kita mengajari orang-orang Islam yang awam dulu ini. Halo Bu Esther. Halo Salam, aku baru sampai rumah. Oh, baru sampai rumah. Baru sampai rumah aku. Tadi aku dengar doang. Tapi tunggu aku bantuin. Apa tadi? Iya, tafsir Ibnu Katsir At-Taubah 31. Tafsir Ibnu Katsir, sebentar ya. Loading dulu nih. Saya sangat merindukan sebenarnya ada umat muslim itu yang punya sedikit ilmu gitulah. Karena yang saya hadapi dari zaman dulu ya kayak gitu-gitu aja kan. Ayat Qur'annya nggak ngerti, ditanya ini nggak ngerti, gitu. Isi Qur'annya sendiri nggak ngerti, yang dibaca Qur'annya cuma bahasa Arab, nggak dibaca terjemahannya. Saya dulu host ya, makan dulu host. Iya, silakan Bang. Tunggu ya, saya kecilin dulu nih. Lu udah dapat nih. Jadi sorry tadi gue kepentak. Iya, silakan Bang. Sebentar ya, gue coba. Tapi dalam bahasa Inggris. Itu di bagian yang mana nih? Kita lihat. Di bagian mereka mengambil rob mereka. Oh iya, Adi berkomentar. Mereka tidak menyembah mereka dan Nabi bersabda, "Iya benar. Mereka para rabi dan rahib mengharamkan apa yang diperbolehkan bagi mereka, yaitu ke Kristen dan Yahudi, dan memperbolehkan apa yang dilarang, dan mereka mentaatinya. Beginilah cara mereka menyembahnya." Nah itu tuh. Oke, sudah ngerti kamu Edi? Gimana tadi, Sudah ngerti kamu? Sudah ngerti kamu bagaimana cara mentuhankan Rai Ibrahim? Ini tadi saya jawab seperti itu. Yang saya tanya, kamu sudah ngerti belum yang dimaksud mentuhankan Rai Ibrahim? Sudah dengar belum? Lah itu kan sudah jawaban dengar. saya pertama kan seperti itu kan. Anda bantah. Oke, seperti apa? Seperti apa? Ya itu kan bagian dari mentaati di situ. Itu apa? Mentaati tanpa batas, tidak mengetahui mentaati tanpa batas. Oke, tidak. Oke, mentaati tanpa batas, tanpa mengetahui batasan halal dan haram. Oke, kita garis bawah ya. Sudah digaris bawah ya? Sudah digaris bawah belum? Edi, udah digaris bawah belum? Kamu mau mengajarin saya umat Islam itu mau ngajarin seperti apa coba? Ini orang taruh di bawah aja nih. Ya, di situ coba di bagian aneh. Nah itu. Ini loh, ini di sini poinnya itu di sini loh. Nih di sini poinnya nih ya. Akhirnya Adi datang ke Madinah. Dia adalah pemimpin Madinah dan seterusnya sampai bawah tadi, ke bawah. Nah ini Adi masuk menemui itu tadi, coba Bu. Adi masuk, coba Bu Esther yang baca Bu. Adi masuk itu. Nah itu, coba Ibu Esther yang baca Bu, silakan Bu. Oke. Suara saya bagus? Sangat bagus Bu. Oke. Adi masuk menemui Rasulullah. Sedangkan pada leher Adi tergantung salib yang terbuat dari perak. Saat itu Rasul SAW sedang membaca firman-Nya. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Stop dulu di situ Bu. Mereka menjadikan orang-orang alim sebagai Tuhan selain Allah. Lanjut Bu. Oke, lanjut. Adi melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawab, sesungguhnya mereka tidak menyembah
Tidak menyembah siapa maksudnya, Bu? Maksudnya tidak menyembah siapa? rahib-rahib. Oke, tidak menyembah rahib-rahib dan alim ulama. Oke, seperti yang barusan dilakukan umat muslim tadi ya. Oke, lanjut. Rasul-rasul bersabda, tidak, sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang halal bagi para pengikutnya dan menghalalkan hal yang haram bagi mereka, lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Oke, stop di situ, Bu. Bu Esther nangkap di situ? Nangkap. Ya, tolong Bu Esther jelaskan, Bu. Jadi cara mereka menyembah orang itu adalah dengan mengikuti apa yang dikatakan, menghalalkan apa yang diharamkan, lalu mereka mengikuti, dan demikianlah ibadah mereka. Udah itu. Nurut. Oke, betul. Jadi mereka beribadah atau menyembah rahib-rahibnya dengan cara ketika rahib-rahibnya bilang yang halal itu haram atau yang haram itu halal diikuti. Sekarang saya tanya dulu sama kamu, Edi, kamu mau bantah nggak penjelasan Muhammad ini? Mau bantah nggak penjelasan Muhammad ini, Edi? Bang Edi. Bang, izin turun, sudah di Pertamina mau isi bensin. Iya, silakan, Bang. Ya, nanti aku naik. Lari dia, Bu Esther. Udah lari dia. Kabur. Jadi dia pikir begini loh, Bu Esther. Jadi dia pikir nih gini, kami nggak menyembah Muhammad kok. Kan kami nggak menyembah Muhammad, kan kami nggak beribadah kepada Muhammad. Jadi esensi beribadah, esensi menyembah itu dia nggak tahu, Bu Esther. Iya, padahal Gitu ini loh. udah diterangin bagindanya. Jadi Muhammad sendiri itu sudah menjelaskan gitu loh, bahwa ketika kamu memperlakukan seseorang sedemikian rupa, itu sebenarnya kamu sudah menyembah seseorang itu. Itu Muhammadmu sendiri yang ngomong begitu. Kalau Muhammadmu sendirinya kamu udah nggak percaya, terus kamu percaya sama siapa gitu loh. Nah sekarang pertanyaannya, bener nggak kamu memperlakukan Muhammad seperti itu? Bener nggak kamu misalnya mengikuti Muhammad, misalnya ketika yang Muhammad bilang itu ternyata menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal? Gitu loh, itu yang sedang kita buktikan sekarang. Biar kamu itu ngerti maksudnya gimana, biar nggak muter-muter kemana-mana gitu loh. Rojak Muslim. Ya, Muslim. Bang Rojak denger nggak dari tadi? Bang Ahlul Kitab, lanjut dulu ya Bang Edis, aku cuci tangan dulu dan segala macam. Iya, oke. Bang Rojak dengar dari tadi? Bang Rojak dengar? Ya, sebagian. Oke, sebagian. Jadi Bang Rojak mau membantah penjelasan Muhammad nggak? Nggak ada orang Islam yang menyembah Nabi Muhammad. Bang, yang saya tanya, apakah Bang Rojak membantah penjelasan Muhammad yang tadi? Itu dalilnya dari mana? Tuh kan, Bu Esther percaya nggak bahwa mereka ini memang udah nggak ada lagi yang waras, Bu Esther? Kok nggak waras? Orang nanya, saya tadi kamu saya tanya, kamu dengar nggak yang barusan dijelaskan? Kalau nggak dengar, biar saya ulang. Ya, coba diulang. Silakan Bu Esther, silakan. Bu Esther yang maha sabar nih, silakan Bu Esther. Bang Rojak, tadi kau udah dengar artinya menyembah apa tadi, Bang Rojak? Menurut Muhammad, jangan lupa Bu Esther, harus menurut Muhammad, iya, karena kalau nggak menurut Muhammad mereka nggak mau dengar nanti. Ya, menurut bagindamu. Apa? Yang tegas dong. Saya baru masuk. Oke, dia nggak tahu Bu Esther, nggak apa-apa, dia nggak tahu. Memang tugas kami di sini mengajari kalian yang nggak tahu apa-apa tentang Islam. Gini, Rojak, menurut Muhammad yang dimaksud menyembah rahib-rahib, menyembah ulama itu apa? Nggak ada orang yang menyembah rahib-rahib. Tuh kan, lihatlah Bu Esther. Kayak mana kayak gini bisa saya sabar Bu Esther? Silakan Bu Esther. Sorry Bang Edis, aku lagi menikmati makanan enak dulu. Kayak oke lah Bu Esther, kayaknya lagi sibuk ini. Gini loh Rojak, Ya oke Bu Esther, gini, Bu Rojak, gini loh. Al-Quran itu bilang begini,
di dalam At-Taubah ayat 31 ada orang-orang tertentu, misalnya Yahudi atau Nasrani, mereka mentuhankan atau menyembah alim ulama. Nah, menurut Muhammad, penjelasan Muhammad, menyembah alim ulama atau menyembah manusia, menyembah rahib-rahib, itu adalah ketika kamu menuruti, mentaati ulama itu atau manusia itu tanpa batas. Misalnya nih, misalnya sebentar Bu Oki, sebentar Bu Oki. Tidak, yang Anda bacakan itu bisa menggiring opini loh. Kalau bisa diperlihatkan lah dalilnya mana, tulisannya mana, kayak begitu. Aduh, Bu Oki baru masuk. Tadi sudah ditunjuk loh Bu, di layar tadi sudah dipajang. Tadi kan masih sholat, di sini kan tadi masih sholat Jumat, jadi tidak lihat. Aduh, gimana nih Bu Esther lagi makan ini? Coba di ini dulu dong, karena kita dalam Islam. Bu Esther gimana Bu Esther? Bisa nggak Bu Esther minta tolong lagi Bu Esther? Ya, oke aku bantu. Kita harus sabar. Bu Esther, kita harus sabar mengajari orang-orang Islam yang awam yang tidak tahu apa-apa tentang Islam, Bu Esther. Memiliki. Lanjut aja. Buktinya saya ada bermacam-macam, termasuk hadis palsu. Mungkin yang Anda bacakan ini hadis palsu. Oke, sebentar Bu Ongki diam dulu. Semua diam dulu. Bu, tolong di bold yang bagian yang penting tadi, Bu. Yang demikian itulah mereka beribadah kepada alim ulama. Yang bagian tadi, Bu, coba. Tunggu saya tunjukin dulu ya supaya Ibnu Katsirnya kelihatan. Nih. Oke, tuh, Bu. Ibnu Katsir ini dibantah loh, ini tidak loh, itu tidak berlaku loh. Itu ada pembantahan. Ada pembantahan, maksudnya gimana? Ini hadis palsu. Loh, hadis palsu. Iyalah, dibilang itu hadis palsu Bu Esther. Memang benar-benar lah memang mereka ini kan. Aduh, Jadi Ibnu Katsir itu Ibnu Katsir itu hadis palsu Quranmu, Bu. Iya, tapi maksudnya begini loh, sanadnya dari mana dulu? Ibnu Katsir itu nggak tafsir punya ini. hadis, Bu. Jadi Ibnu Katsir palsu. Tafsir ini begini loh, tafsir itu kan ada banyak macam, ada berbeda-beda mazhab. Jadi dari begitu, apakah ini pertanyaan saya, Ibnu Katsir tukang bohong gitu? Tidak, saya tidak bilang berbohong. Oke, kalau tidak bohong kamu sekarang baik, stop. Kalau tidak bohong sekarang Ibu diam, saya baca dulu. Kalau tidak bohong, Ibu diam, kami baca dulu. Saya bacakan ya. Coba agak dikit Bu Esther ke atas, dikit. Nah, tidak ini ya. Nih. Tidak, sesungguhnya mereka, coba dari atas lagi, dikit lagi ke atas, dikit lagi ke atas Bu. Nah, Adi melanjutkan kisahnya bahwasanya ia menjawab, sesungguhnya mereka tidak menyembahnya, maksudnya tidak menyembah rahib-rahibnya. Nah, Rasulullah bersabda, tidak, sesungguhnya mereka mengharamkan yang halal bagi para pengikutnya dan menghalalkan yang haram bagi mereka. Lalu mereka mengikutinya. Ini poinnya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib. Sekarang saya tanya sama Ibu Ongki. Ibu mau bantah itu? Saya membantah di sini karena tafsir dengan hadis beda loh. Tafsir dengan hadis itu tidak boleh disamaratakan. Hadis ya hadis, tafsir ya tafsir, kayak begitu. Ini tafsir yang Anda anukan di sini bisa ini loh, kena hoax loh. Ini palsu loh. Itu kami di dalam Islam itu memiliki mazhab. Tahu tidak yang namanya mazhab? Apakah mazhab itu kita memiliki 4. Ada yang namanya Syafi'i, ada yang namanya kita tahu. Ini kembali lagi ke masalah tauhid ya. Sabar ya.